Selain materi jungle survival, para personil juga dibekali dengan materi sea survival. Sea survival sendiri adalah cara untuk bertahan hidup ketika berada di laut. Di sini, para personil dibekali berbagai ilmu agar dapat bertahan hidup di laut sampai bala bantuan tiba. Mulai dari menggunakan pelampung, menyelamatkan diri ke atas perahu karet, cara mendayung, membentuk formasi agar dapat terlihat oleh tim rescue, hingga menggunakan alat untuk memberikan tanda dan berkomunikasi dengan tim rescue. Bagaimana seorang survivor bisa berhasil dalam melaksanakan suatu kegiatan? Yang pertama adalah satu teamwork, yaitu kekompakan daripada individu. Dan yang kedua adalah rasa atau membuang rasa ingin merasa enak. Karena sifat manusia akan selalu ingin rasa enak, dan itu bisa menyebabkan kegagalan daripada survival. Dan yang terakhir adalah ketiga, seringnya berlatih. Dengan berlatih artinya apa? Para survivor bisa lebih mengetahui apa arti dan bagaimana cara untuk bertahan hidup ya pada saat kondisi survivor, baik itu di laut maupun di hutan. Untuk materi yang diberikan adalah tadi dari psikologi survivalnya kita lebih ke PMA atau positive management attitude-nya. Bagaimana kita membangkitkan positive thinking kita. Jangan sampai saat nanti survival kita crash dengan teman kita ataupun yang membuat kita down mentalnya seperti stres, fobia, lingkungan, cuaca dan sebagainya itu yang akan membuat down, Mbak. Nah, bagaimana kita membangkitkan positif kita, motivasi kita untuk bangkit lagi dalam melaksanakan tugas tersebut. Nama saya Cika Nurani Gumai, pangkat saya Serda, kedinasan saya dari Disbang Ops AU. Saya Letnan 2 Penerbang Area Elang Baskara, Satuan Skadron 17, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2019. Ground School menurut saya sangat penting, karena dari Ground School ini kita diberi pemahaman pendalaman mengenai apa yang kita siapkan pada saat pelaksanaan, sehingga kita lebih memahami, menguasai, dan menyiapkan betul apa yang akan kita hadapi di lapangan. Materi yang dipelajari di Ground School ada materi jungle survival, ada sea survival, cara mempertahankan diri di tengah hutan, misalnya dengan cara memanfaatkan segala botani yang ada di hutan. Kemudian sea survival juga bagaimana kita survive di tengah laut atau di perairan untuk dapat tetap bertahan hidup. Kemudian ada juga pelajaran psikologi dan juga ada keselamatan dalam bekerja. Semuanya diajarkan kepada seluruh survivor. Fisik yang prima juga menjadi salah satu faktor yang penting sebelum melaksanakan latihan survival dasar. Salah satu upaya personel untuk menjaga daya tahan tubuhnya adalah dengan lari bersama. Seluruh personil juga melakukan ibadah bersama dan berdoa kepada Sang Pencipta agar latihan survival dasar besok dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Latihan survival dasar sudah di depan mata. Setelah selesai menjalani rangkaian Ground School hari ini, kini waktunya para personil untuk beristirahat dan juga menyiapkan seluruh kebutuhan yang akan dibawa esok hari.
Karena besok sudah hari H latihan survival dasar, maka mulai malam ini seluruh personel menyiapkan peralatan yang akan dibawa masing-masing nih. Dan kebetulan karena saya besok juga akan ikut, makanya saya mau tanya-tanya sedikit nih, kira-kira apa saja sih yang dibawa? Ada Mbak Hanifa dan Mbak Popi di sini. Ya Kak Ajeng, ini untuk yang dibawa karena kita hanya 3 hari 2 malam. Ini kita ada bawa misting, bawa persediaan kaos kaki, bawa 1 set pakaian PDL, kaos soreng, sepatu kets. Ini ada ponco sama tali tambang untuk kita buat bivak nanti. Ada beberapa alat mandi, kemudian ini ada bahan bakar padat, parafin untuk kita masak nanti di hutan, dan disediakan juga kompor lapangan. Kompor lapangannya memang sekecil ini ya? Iya, ini kompor lapangannya sekecil ini, nanti di tengahnya ada dibakar pakai parafin. Oh begitu. Untuk latihan dasar survival ini kan merupakan latihan pertama kali ya untuk Mbak Hanifa dan juga Mbak Popi. Gimana perasaannya besok bakal latihan survival dasar pertama kali? Ini perasaannya ya excited banget ya, karena kita mau nambah pengalaman gimana sih kita cara bertahan hidup di hutan dengan beberapa kelompok yang kita sekarang digabung dengan ada laki-lakinya. Mungkin kemarin pendidikan pertama kan kita hanya wara-waranya aja. Wara-waranya aja. Sekarang digabung seluruh personel Wing 1 Udara. Oke, kalau untuk Mbak Popi sendiri gimana perasaannya, Mbak? Kalau saya sih terlalu seneng banget karena memang survival kedua. Terus jadi kita tuh lebih mengetahui dan merefresh kembali untuk kita apabila hidup di hutan dengan peralatan yang terbatas, bahan makanan juga yang terbatas. Oke. Kalau begitu, selamat lanjut bersiap-siap lagi. Kebetulan saya juga akan bersiap-siap. Semangat dan good luck buat besok. Terima kasih, semangat Kak Ajeng. Nah, sekarang kita akan berangkat ke lokasi latihan survival dasar yang tepatnya di Subang, Jawa Barat. Di belakang saya ini personel sedang melakukan apel kesiapan gunanya untuk mengecek dan memastikan kembali kesiapan masing-masing individu. Nantinya kita akan berangkat ke Subang menggunakan jalur darat, menggunakan train truck, dan kurang lebih waktu tempuh dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Subang adalah sekitar 1,5 hingga 2 jam. Ada sedikit perbedaan survival dasar dan survival tempur di dalam dunia kemiliteran, khususnya Angkatan Udara. Jadi di dalam survival dasar ini, idenya adalah si survivor ini diibaratkan adalah kru yang pesawatnya mengalami emergency. Jadi pada saat dia emergency harus mendarat darurat dan ternyata mereka hidup. Nah, pada saat mereka hidup itu, dia harus mampu tahan hidup. Tahan hidup misalnya dia jatuhnya di daratan seperti skenario yang kita buat pada tahun ini. Daratan dia harus mampu mencari tempat yang terbaik dan teraman. Setelah itu dia kan kita berikan dorongan logistik supaya mampu bertahan hidup. Jadi dia harus menemukan tempat yang terbaik seperti itu. Setelah itu juga di air, pada saat dia jatuh dari pesawat ada perahu-perahu warna oranye, yaitu akan keluar dari pesawat, akan mereka bawa dan mereka gunakan bertahan hidup pada saat di air. Dalam latihan survival dasar kali ini, saya tergabung ke dalam Regu 1 yang dikomandani Letda Penerbang Teza. Seluruh survivor terbagi ke dalam 7 regu, yang masing-masingnya berisikan 10 orang anggota.
Setelah melakukan briefing singkat dengan para pelatih, masing-masing regu pun langsung menuju lokasi pertama dari rangkaian latihan survival dasar. Survival dasar kali ini diawali dengan mempelajari teknik rappelling, yaitu teknik turun dari ketinggian seperti tebing dengan menggunakan tali. Lapor, Survivor Doni, siap rappelling. Laksanakan. Lapor, Survival Ajeng, siap rappelling. Laksanakan. Oke. Rappelling sendiri merupakan latihan dasar kemiliteran yang wajib dikuasai oleh personel. Di sini para survivor dikenalkan dengan peralatan yang digunakan, seperti harness, karabiner, helm, dan berbagai macam lainnya. Semua peralatan ini berfungsi untuk menjamin keamanan dan keselamatan para survivor.